Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar Anda hari ini? Saya percaya saudara ada dalam sukacita Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas di hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kepada kami kembali di pagi hari ini kesempatan untuk menikmati hidup ini. Terima kasih Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Marilah kita membaca bersama-sama. Jawab Tuhan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Saudara, judul renungan kita pagi ini, Kristen ilalang. Saudara-saudara, ilalang adalah jenis rumput liar dan biasanya menjadi musuh bagi para petani. Kenapa saudara-saudara? Karena tanaman liar ini sepertinya dapat tumbuh di setiap kondisi tanpa perlu perawatan. Dan herannya saudara-saudara, ilalang juga akan selalu ada di antara gandum. Ilalang bahkan dapat menghalangi pertumbuhan tanaman utama. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ilalang dapat tumbuh bersama-sama dengan gandum. Sehingga kalau ilalang itu akan dicabut begitu saja, ini bisa membuat gandum juga akan ikut tercabut. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pelajaran apa yang Tuhan ingin berikan kepada kita melalui perumpamaan di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca bersama-sama pagi hari ini? Nah, saudara-saudara, lalang ini ternyata tumbuh karena benihnya sengaja ditaburkan. Ini berbicara tentang si jahat yang sengaja masuk dalam persekutuan dan komunitas anak-anak Tuhan. Jadi pelajaran yang kita ambil dari perumpamaan ini, saudara-saudara, pertama bahwa di antara kumpulan orang-orang percaya akan selalu ada orang-orang yang tidak percaya kepada kuasa Tuhan, meragukan kuasa Tuhan. Sekalipun dia ada dalam persekutuan, sekalipun dia sebagai anggota jemaat, tetapi akan sangat sulit percaya dengan sungguh akan kuasa Tuhan. Nah, saudara-saudara, secara status orang-orang seperti ini beragama Kristen, menjadi anggota jemaat, bahkan juga tidak sedikit yang terlibat dalam pelayanan, tetapi imannya tidak sungguh-sungguh kepada Kristus. Nah, saudara-saudara, orang Kristen ilalang juga biasanya tidak pernah memberikan kontribusi bagi tubuh Kristus, tetapi seringkali justru menjadi duri dalam daging dan memecah belah tubuh Kristus. Sering menjadi penonton daripada pemain, sering berkata lain di bibir tapi lain di hati, tidak melakukan firman Tuhan yang sudah didengar, bahkan acap kali menolak firman Tuhan yang didengar. Nah, saudara, inilah gambaran tentang lalang yang ada di antara gandum, tumbuh bersama-sama, tetapi yang membedakan adalah perbuatannya. Pelajaran selanjutnya, saudara-saudara, kita belajar di sini bahwa akan ada waktunya musim menuai. Saudara, ketika para pekerja
meminta supaya lalang itu dicabut, tetapi sang pemilik ladang melarang. Karena kalau lalang itu dicabut, maka gandum juga akan ikut tercabut. Oleh sebab itu, saudara-saudara, ini menggambarkan bahwa akan ada waktunya Tuhan untuk memisahkan ilalang dan gandum. Kita tidak bisa melihat siapa atau bagaimana orang yang ada dalam komunitas kita, dalam persekutuan kita yang tidak beriman kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu, dan itu akan dibuktikan setelah musim penuaian tiba. Yang jelas, saudara-saudara, lalang akan diikat dan dibakar, sementara gandum akan dibawa masuk ke dalam lumbungnya. Jadi saudara-saudara, pastikan kita hidup dalam persekutuan dan komunitas kita bukan sebagai lalang. Jangan menjadi Kristen ilalang, tetapi jadilah gandum yang bertumbuh dan berbuah, dan pada akhirnya akan dibawa masuk di dalam lumbung Tuhan. Jangan memberi diri kita dipakai oleh iblis untuk memecah belah tubuh Kristus. Jangan menjadi duri dalam daging di dalam tubuh Kristus. Tetapi jika ada di antara saudara yang masih memiliki karakter ilalang, mari kita bertobat. Mari kita tinggalkan karakter itu, supaya kita tidak diikat dan dibuang serta dibakar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, biarlah melalui firman Tuhan ini kita belajar untuk sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Jangan biarkan lalang menghimpit dan menghambat pertumbuhan iman kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan telah berfirman pagi hari ini bagi kami. Kiranya Tuhan tolong kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh beriman kepada Tuhan Yesus. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang membawa damai, yang mempersatukan, dan yang memberi kontribusi untuk pertumbuhan umat Tuhan dan persatuan tubuh Kristus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat GKO Solofide Sentani dan para simpatisan, begitu juga saudara-saudara kami yang mengikuti renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus kiranya akan menolong kami. Biarlah kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Berkatilah apa yang kami kerjakan hari ini. Berkati keluarga kami, rumah tangga kami, anak-anak kami dalam masa pertumbuhan, dalam masa pendidikan. Berkati usaha dan pekerjaan kami. Berkati kami yang berulang tahun hari ini. Tuhan, berkatilah kami yang saat ini sedang ada dalam pergumulan, supaya kami tetap kuat dan tekun beriman kepada Tuhan. Tuhan, sembuhkanlah jika ada jemaat muda saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Terima kasih Tuhan. Sertai kehidupan kami hari ini, supaya oleh pertolongan dan berkat Tuhan kami berhasil dan beruntung. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, selamat beraktivitas, tetaplah semangat, percayalah Tuhan Yesus menyertai kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan hari ini, bagikanlah itu kepada keluarga, sahabat, dan juga teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.